Action! Bumi sedang tidak baik-baik saja. Pemanasan global, perubahan iklim, dan dampak yang ditimbulkannya mulai menghantui kehidupan kita. Kerusakan alam terus berlanjut, sementara kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Semua berawal dari ketidaktahuan kita tentang fenomena serius yang sedang kita hadapi saat ini. Pemirsa, kenapa sih? Emang harus serius kayak gitu ya? Jamin lari sih penonton kita. Soalnya topik kita berat loh, Bit. Lah, terus harus bercanda gitu? Sudah, intinya kita ingin menyampaikannya dengan mudah, Div. Setelah ini, kita akan ke BMKG untuk mencari tahu penyebab terjadinya perubahan iklim. Pokoknya, kita harus menyelesaikan tugas geografi ini dengan baik. Oke. Akhirnya kami pun ke BMKG demi mendapatkan informasi yang valid tentang perubahan iklim. BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika, di mana salah satu fungsinya adalah menyampaikan informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim. Kami disambut dengan sangat baik. Kak Trai, salah seorang pegawai BMKG, langsung mengajak kami ke sebuah taman yang berisi banyak peralatan. Mereka menyebutnya taman alat. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan taman alat, di mana di sini terdapat banyak alat-alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi atmosfer kita, seperti radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembapan, awan, dan hujan. Kak Trai, kalau perubahan cuaca kan udah biasa. Misalnya nih, pagi cerah, siangnya mendung, tiba-tiba hujan deras. Terus kalau perubahan iklim gimana? Perubahan iklim merupakan sebuah hasil dari proses yang panjang dan tidak terjadi begitu saja. Dimulai dari peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, pemanasan global, dan terjadilah perubahan iklim. Aduh, masih belum paham nih Kak Trai. Nah, jangan sampai gagal paham ya. Kalau gitu, ayo ikut kakak ke tempat parkir. Hah? Ke tempat parkir? Ayo kita masuk ke dalam mobil. Yeay, jalan-jalan! Nah, teman-teman, di dalam mobil ini kita bisa merasakan suatu hal yang disebut sebagai efek rumah kaca. Sifat kaca mobil membuat suhu di dalam ini menjadi lebih panas daripada di luar karena terperangkapnya energi matahari. Nah, sistem ini hampir sama dengan sistem di bumi kita dengan GRK-nya atau gas rumah kaca. Gas rumah kaca atau GRK sesungguhnya telah ada sejak dulu di atmosfer dan sangat berguna bagi bumi. Dengan adanya gas-gas itu, maka permukaan bumi menjadi hangat, sehingga memungkinkan semua makhluk terlindung dari suhu luar angkasa yang dingin. Gas-gas tadi dihasilkan secara alami, di antaranya melalui gas yang keluar dari gunung api, gas-gas di lahan gambut, kebakaran hutan, kotoran ternak, dan lain-lain. Kenapa disebut dengan GRK? Kenapa nggak GR nih atau apa kek? Disebut gas rumah kaca karena gas ini memiliki sifat seperti kaca yang menyerap radiasi inframerah dan memerangkap panasnya di atmosfer. Contoh gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, nitrous oksida, gas industri, dan lain-lain. Oh, jadi GRK tuh kayak jaket untuk bumi ya? Tepat sekali, Siva sudah pinter sekarang. Tapi jaket bumi itu lama-lama semakin tebal. Ada yang tahu kenapa? Meningkatnya kegiatan manusia di bumi, seperti transportasi, produksi di pabrik, dan lain-lain, menyebabkan penumpukan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi secara berlebihan, yang berakibat meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Sejak tahun 2004, BMKG telah melakukan pengukuran gas rumah kaca di Stasiun Global Atmosphere Watch atau GAW, yang berlokasi di Bukit Kototabang, Sumatera Barat, di mana data GRK yang dipantau adalah representasi dari sinyal perubahan iklim
di wilayah ekuatorial tropis. Dari pengukuran itu, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2004 hingga 2023 terjadi peningkatan gas rumah kaca di atmosfer wilayah Indonesia yang disebabkan antara lain oleh aktivitas manusia. Oh, aku tahu sekarang. GRK makin banyak, ibarat jaket makin tebal, makanya bumi makin panas. Dalam skala yang lebih luas, inilah yang disebut sebagai pemanasan global atau kenaikan suhu rata-rata di sebagian besar permukaan bumi. Peristiwa yang terjadi di dalam mobil hampir sama dengan kejadian sebenarnya apabila bumi kelebihan energi karena terhambatnya radiasi keluar bumi, maka energi tersebut akan tetap berada di atmosfer. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka energi di atmosfer akan diubah menjadi energi kalor, kinetik, dan potensial. Energi kalor berupa panas permukaan, energi kinetik berupa peningkatan kecepatan angin, sedangkan energi potensial berupa peningkatan intensitas curah hujan. Inilah proses yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim akibat dari fenomena pemanasan global. Karena Siva sudah mulai kepanasan nih, ayo kita pindah ke tempat yang lebih sejuk. Kakak akan perlihatkan bukti bahwa pemanasan global itu telah terjadi di Pulau Bali. Oke. Perubahan iklim adalah perubahan pada pola dan intensitas unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan, biasanya terhadap rata-rata 30 tahun. Perubahan iklim merupakan perubahan pada komponen iklim, yaitu suhu, curah hujan, kelembaban, evaporasi, arah, dan kecepatan angin dan perawanan. Coba kalian perhatikan paper ini. Nah, paper ini memberikan gambaran terhadap kita bahwa telah terjadi tren kenaikan suhu udara di Bali selama periode 40 tahun berdasarkan data suhu udara di Provinsi Bali. Dan bukti perubahan iklim lainnya yaitu berubahnya zona musim di Bali. Kak, apa dampak perubahan iklim di Indonesia? Perubahan iklim hampir memengaruhi semua sektor dalam kehidupan manusia. Dalam sektor pertanian, para petani mulai kebingungan dalam memulai masa tanamnya karena pergiliran musim yang semakin tidak pasti, hingga kegagalan panen semakin besar. Di sektor infrastruktur, meningkatnya kejadian cuaca dan iklim ekstrim menyebabkan banyak infrastruktur yang rusak akibat bencana. Di sektor kesehatan, meningkatnya wabah penyakit malaria, kolera, dan demam berdarah karena kenaikan suhu udara dan curah hujan. Di sektor sumber daya air, meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, sementara di saat yang lain berkurangnya curah hujan dan debit sungai pada musim kemarau. Bahkan di sektor perikanan, nelayan mengalami kesulitan dalam menangkap ikan karena cuaca ekstrim, serta berpindahnya daerah penangkapan ikan, serta masih banyak dampak merugikan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi isu yang harus diperhatikan, karena memiliki dampak dan resiko yang besar terlebih pada keberlangsungan makhluk hidup dan generasi di masa mendatang. Karenanya, diperlukan aksi pengendalian perubahan iklim yang konkret dari seluruh lapisan masyarakat. Terus Kak, gimana cara mengatasinya? Kita bisa melakukan dua hal, yaitu dengan cara mengatasi dampaknya dan dengan cara mengatasi penyebabnya, atau dikenal dengan istilah adaptasi dan mitigasi. Waduh, istilah apa lagi tuh Kak? Begini. Kakak lihat-lihat kalian kedinginan ya di ruangan ini, benar kan? Iya Kak. Nah, kakak bertanya, apa yang kalian lakukan dengan kondisi seperti ini? Kalau aku pakai jaket. Repot amat, kalau aku sih tinggal matiin nasinya aja. Klik, selesai masalah kita. Nah, kalian benar semua. Sekarang kalian sudah melakukan tindakan adaptasi dan mitigasi terhadap kedinginan karena AC. Ketika kalian memilih memakai jaket, berarti kalian melakukan tindakan adaptasi, yaitu mengatasi dampak dari kedinginan. Namun, ketika kalian memilih untuk mematikan AC, berarti kalian telah melakukan tindakan mitigasi dengan mengatasi penyebabnya. Adaptasi adalah upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim, sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. Tindakan adaptasi misalnya menggunakan informasi iklim untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi iklim yang terjadi.
Sebagai contoh, seorang petani bisa menggunakan perakiraan musim hujan sebagai tanda untuk mengawali masa tanam di sawahnya. Melalui Sekolah Lapang Iklim BMKG, masyarakat diajarkan bagaimana mengakses dan menggunakan informasi iklim untuk aktivitas sehari-hari. Sementara itu, tindakan mitigasi adalah upaya untuk mengatasi penyebab perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi. Tindakan mitigasi misalnya menanam pohon, memakai alat transportasi massal, menghemat pemakaian air, listrik, BBM, memilah dan mendaur ulang sampah, memanfaatkan kotoran ternak sebagai biogas, dan lain sebagainya. Perubahan iklim adalah tanggung jawab kita bersama. Seluruh penduduk bumi harus bersatu dalam upaya mitigasi untuk mengurangi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Bahkan, agama kita pun mengajarkan umatnya untuk melakukan mitigasi dengan melarang untuk berbuat kerusakan. Kamera, action. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya kita dilarang untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Kalaupun sudah terjadi kerusakan di muka bumi, maka kita tidak boleh berputus asa. Karena kita diperintahkan untuk selalu melakukan kebaikan dan berbuat kebaikan. Seandainya pun akan terjadi hari kiamat, maka kita harus tetap melakukan perbaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika hari ini terjadi hari kiamat, sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka sebelum terjadi hari kiamat, jika dia mampu untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Hari Raya Nyepi diartikan sebagai hari penyucian diri manusia dengan alam. Saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu akan berupaya menahan hasrat untuk tidak keluar rumah, tidak bekerja, tidak menghidupkan perapian, ataupun mengucapkan kalimat-kalimat tertentu. Pengendalian diri tersebut dilakukan dengan istilah catur berata penyepian. Saat Bali menghentikan semua aktivitas, peralatan BMKG dipasang untuk membuktikan seberapa besar pengaruh aktivitas manusia terhadap penurunan konsentrasi gas rumah kaca. Pembuktian terukur menjelaskan bahwa Hari Raya Nyepi terbukti efektif untuk menurunkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Pengukuran ini membuktikan kepada dunia bahwa Nyepi adalah contoh nyata aksi mitigasi perubahan iklim yang bisa dilakukan untuk memperlambat efek pemanasan global. Dampak pemanasan global dan perubahan iklim sudah bersama-sama kita rasakan saat ini. Marilah mengambil bagian dimanapun kita berada untuk menjadi agen penyelamat bumi untuk kelangsungan umat manusia di bumi ini. Jangan pernah menyerah dan berputus asa, karena harapan ada pada orang-orang yang berusaha. Teman-teman, dari sini, dari Bumi Bali Indonesia, kami menyerukan kepada seluruh penduduk bumi. Marilah bersama-sama menjaga bumi kita agar tetap lestari hingga anak cucu kita nanti. Salam Lestari Bumi!